pemirsa UB TV, senang sekali jumpa lagi bersama saya Risa Tiara dalam UB Info. Hari ini UB Info akan membahas tentang mengenal lebih jauh Mawapres Utama Universitas Brawijaya. Dan hari ini di studio UB TV telah kedatangan yaitu Mas Alwan Afif Fadilah, yaitu Mawapres Utama Universitas Brawijaya tahun 2020. Halo Mas Alwan. Halo Mbak. Panggilannya siapa nih Mas biar akrab? Bisa manggil Alwan aja. Alwan aja, oke. Nah hari ini kita mau tanya-tanya nih Mas tentang Mas Alwan nih yang baru saja dinobatkan ya menjadi Mawapres Utama UB tahun ini. Waduh, gimana nih Mas perasaannya? Seneng banget Mbak. Seneng banget ya. Kayak waktu ikut Mawapres tuh expect nggak sih Mas kalau wow ternyata aku bisa jadi Mawapres Utama gitu? Yang awalnya nggak ngira sih Mbak. Kan kita pokoknya persiapan aja, disiapkan dengan baik. Ya nanti keputusan nanti terakhir ya Allahu a'lam lah. Benar sih ya, pokoknya give the best aja lah ya gitu. Oke. Nah, tapi kalau tahun ini Mas, kalau boleh tahu untuk seleksi Mawapres itu kayak gimana sih Mas? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada perbedaan apalagi di awarding night-nya kan ya? Kalau tahun ini udah nggak bisa berkumpul lagi di Gedung Widya Loka gitu kan? Kayak gimana Mas? Boleh diceritakan? Jadi untuk awalnya itu mulai dari bulan Februari itu sudah seleksi di tingkat fakultas. Jadi dari masing-masing jurusan kan dari Fakultas Pertanian ada 4 jurusan, itu dipilih 2 orang untuk mewakili masing-masing jurusan. Kemudian dilombakan atau istilahnya dipresentasikan, kita presentasi di situ, terus nanti dipilih salah satu untuk mewakili Fakultas Pertanian. Kemudian di tingkat Universitas Brawijaya kami yang menjadi finalis mahasiswa berprestasi mengumpulkan berkas-berkas seperti prestasi, kemudian KTI, kemudian pada bulan lalu itu melakukan presentasi secara online. Ya mungkin itu yang membedakan dari seleksi Mawapres pada tahun lalu, seperti itu Mbak. Oke, jadi seleksinya secara online ya benar tahun sekali. ini. Tapi Mas untuk persyaratan menjadi seorang Mawapres itu apa aja sih yang harus dipenuhi? Secara umum ada 2 Mbak. Yang pertama prestasi secara akademik dan non akademik. Kalau yang akademik mungkin patokannya dari IPK, kemudian non akademik itu bisa prestasi-prestasi dalam bidang lomba, kompetisi dan sebagainya, seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau untuk apa tuh Mawapres Utama Universitas Brawijaya dengan Mawapres Utama Vokasi Universitas Brawijaya itu apakah ada perbedaan Mas? Setahu saya nggak ada perbedaannya karena memang seleksinya juga sama. Kami juga melakukan presentasi juga di tingkat Universitas Brawijaya, seperti itu Mbak. Oke, jadi ya sama aja ya. Mungkin yang membedakan adalah gelarnya mungkin ya. Karena juga bidang yang ditempuh berbeda antara pendidikan vokasi dengan universitas yang pada umumnya fakultas-fakultas kayak begitu. Kalau Masnya sendiri dari fakultas apa nih? Dari Fakultas Pertanian Mbak. Oh my god, dari Fakultas Pertanian nih. Jadinya mahasiswa pertanian ini pada berbakat menjadi Mawapres ya? Amin, amin. Amin, semoga tahun depan juga dari pertanian juga. Amin. Nah, tapi ini Mas ada lagi nggak sih hal yang membedakan antara tahun sebelumnya dengan tahun ini misalnya aja kayak temanya atau mungkin hal lainnya gitu? Ya baik, untuk dari temanya sendiri tahun lalu itu fokusnya ke SDGs. Kebetulan tahun ini dikembangkan lagi Mbak, ada Industri 4.0 gitu. Oh, jadinya per tahun itu ada temanya ya Mas ya? Iya, seperti itu. Jadi semakin menyongsong untuk digitalisasi Indonesia. Ya, benar sekali Mbak. Tapi kalau untuk Masnya sendiri nih, program yang diajukan kemarin apa nih Mas? Jadi yang program yang saya ajukan kemarin itu namanya Ayo Ngabdi. Jadi Ayo Ngabdi itu sebuah platform atau basisnya sosial startup yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan pemberdayaan. Ya, seperti itu Mbak. Sosial startup ya Mas ya, berbasis aplikasi berarti? Aplikasi dan website Mbak. Oh, aplikasi dan website. Nah itu cara kerjanya kayak gimana nih Mas? Maksudnya kayak kita di aplikasi itu apa yang kita lakukan nih? Kita mendaftar sebagai pengabdi atau seperti apa? Iya, jadi ada 2 program utama. Yang pertama itu namanya Project Ngabdi. Project Ngabdi ini kami dari Ayo Ngabdi, sistemnya itu akan melakukan survei ke desa-desa, terutama di area Malang, untuk melakukan clustering potensi dari desa tersebut. Kemudian nanti informasinya akan diberikan, di-share ke Ayo Ngabdi, kemudian ditawarkan kepada mahasiswa terutama. Kan ini juga ada kampus Merdeka. Kemudian ditawarkan ke mahasiswa apakah ingin melakukan pengabdian di situ, nanti bisa mengajukan proposal di website tersebut. Kemudian yang kedua itu ada istilahnya pahlawan ngabdi. Nah, untuk pahlawan ngabdi ini bedanya bukan pemberdayaan desa, tapi pemberdayaan atau pendampingan lansia, seperti itu Mbak. Oh, jadi ada banyak programnya di dalam situ sendiri ya? Seperti itu. Nah, kalau clustering potensi tadi, yang di cluster tuh potensi-potensi bidang apa aja sih? Terutama di bidang sumber daya alam Mbak, gitu. Sumber daya alam. Itu clustering potensi itu maksudnya kayak gimana tuh? Kayak kita membeda-bedakan potensi berdasarkan sesuatu atau kayak gimana? Misalnya nih di desa di daerah Batu, ternyata potensinya di buah jeruk. Nah, kemudian itu di-share seperti itu. Nanti
kami tawarkan ke mahasiswa kira-kira mau memberdayakan dalam bentuk inovasi produk apa sih ke desa tersebut, seperti itu. Nah, tapi kalau boleh tahu sebelumnya nih Mas ya, latar belakang akhirnya Mas Alwan ini membuat suatu aplikasi yang berbasis pengabdian. Ya. Itu seperti apa Mas? Kenapa nih? Ya, jadi mungkin latar belakangnya dari semester 5 dulu, karena saya memang sering atau beberapa kali ikut ke program pengabdian, akhirnya tertarik. Kenapa kok nggak buat startup, buat menawarkan ke mahasiswa untuk melakukan pengabdian juga. Kemudian beberapa waktu yang lalu ternyata dari pemerintah ada merilis Kampus Merdeka yang mengizinkan mahasiswanya untuk mengganti atau mengkonversi SKS menjadi bentuk kegiatan di luar kampus, seperti itu, Mbak. Oke, jadinya karena ada dukungan juga lah ya ibaratnya ya secara nggak langsung dengan adanya Kampus Merdeka Iya, tadi. benar sekali, Mbak. Jadinya orang-orang yang kayak jiwa pengabdiannya itu terpanggil lah untuk mengabdi ini, Mas. Benar sekali. Nah, tapi kalau untuk tadi apa namanya pahlawan ngabdi ya, itu pendampingan kepada lansia. Kepada lansia, ya. Pendampingan itu pendampingan seperti apa, Mas? Jadi gini, Mbak, berdasarkan evaluasi yang udah ada itu, lansia itu memang diberikan fasilitas seperti kesehatan, tapi ada evaluasinya, lansia itu biasanya enggan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan karena mereka nggak mampu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari pahlawan ngabdi ini nanti tetangga dekatnya itu mau mendampingi lansia tersebut yang awalnya nggak tahu gitu. Seperti itu. Apalagi ada tuh kadang yang lansia yang dia tuh sebatang kara gitu. Nah, iya benar itu. Itu juga kalau misalnya informasi-informasi jarang sampai ke dia, terus juga kalau misalnya mau berobat juga sulit mendapatkan teman ke sana. Iya, benar gitu sekali, kan ya, Mbak. Mas ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk program ini sendiri ya, Mas ya, kan itu adalah program yang dimana kita bisa daftar secara online. Iya, gitu benar kan. sekali. Berarti untuk lokasi pengabdiannya udah tertera di dalam aplikasi dan website itu ya? Iya, benar sekali, Mbak. Jadi nanti semua informasi tentang lokasi, sumber daya dan sebagainya sudah terdapat di dalam website, seperti itu. Nah, kalau untuk pemilihan lokasinya sendiri nih, Mas, apa ada kayak indikator tertentu atau seperti apa? Atau menargetkan di area khusus atau seperti apa? Untuk jangka pendeknya, kami menargetkan di area Malang, Mbak, seperti itu. Tapi tidak mau menutup kemungkinan untuk kedepannya akan meluas ke Indonesia, seperti itu, seluruh Indonesia. Oke, jadinya karena Universitas Brawijaya ada di Malang, jadi kita targetkan di Malang sekali, ya. Nah, tapi kalau untuk indikatornya tertentu nih, Mas, mungkin ada kayak desa tertinggal atau seperti apa yang bakalan jadi tempat pengabdian kita gitu? Kalau indikator tertentunya memang itu menjadi salah satu indikatornya, terutama karena kemarin kata Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal itu memang mengklastering diutamakan ke daerah yang tertinggal, seperti itu. Kemudian nanti dievaluasi apakah sumber daya alam dan sumber daya manusianya di sana mumpuni. Ketika sudah mengkonfirmasi kedua hal tersebut, baru kami share informasinya di Ayo Ngabdi, seperti itu, Mbak. Oke, mungkin nggak sih, Mas, kayak bakalan ada kerjasama gitu kan kalau misalnya kita ngomongin tentang pengabdian nih ya, banyak banget program-program campaign tentang pengabdian. Contohnya kayak mungkin Indonesia Mengajar, atau mungkin di Universitas Brawijaya sendiri ada Brawijaya Mengajar ya kan ya. Benar sekali. Kalau menurut saya pribadi kayaknya itu bisa nggak sih, Mas, kalau dikolaborasikan, kan pengabdian kan tadi udah ada yang untuk lansia. Iya, benar. Terus kenapa kok nggak ada untuk yang anak-anak juga gitu, Mas? Ada nggak sih rencana kayak mau kolaborasi begitu? Untuk kolaborasinya memang itu sudah ditargetkan, terutama untuk NGO, kepada lembaga pemerintahan, kepada lembaga pendidikan, seperti itu, Mbak. Nanti kedepannya bakalan dikembangkan terus untuk Ayo Ngabdi ini. Benar, jadinya mungkin kayak program ini di Mawapres adalah kayak titik awalnya lah ya. Iya, benar sekali, titik awal. Seiring berjalannya waktu bakalan lebih berkembang lagi ke depannya. Amin. Nah, tapi kalau boleh tahu mengembangkan program ini sejak kapan nih, Mas? Untuk pengembangan program ini terutama mencari evaluasi, mencari informasi itu dari semester 5, Pak. Kemudian kebetulan nih ada ajang kompetisi Mawapres. Jadi ya kenapa enggak langsung aja diproposkan ini namanya programnya. Iya. Jadi emang sebenarnya dari Mas Awal sendiri memang kayaknya udah sering ikut lomba-lomba LKTI begitu ya? Alhamdulillah, Mbak. Jadinya stoknya banyak nih. Stoknya banyak di rumah nih jangan-jangan. Tapi kalau untuk kita bicara tentang persaingan di ajang Mawapres sendiri, Mas, kan tadi ada tuh kayak seleksi di fakultasnya. Iya, benar. Nah, kalau di fakultas sendiri persaingannya kayak gimana, Mas? Kalau di fakultas sendiri kemarin itu yang presentasi ada 5 orang, termasuk saya. Jadi itu 4 orangnya itu dari jurusan yang berbeda. Karena saya dari sosial ekonomi pertanian, ya programnya memang fokus ke pemberdayaan, ke ekonomi dan sebagainya. Begitu juga dengan yang dari jurusan lainnya, seperti itu, Mbak. Oke, jadinya mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di dalam kelas lah ya. Benar. Nah, terus sekarang kalau Masnya nih rencana ke depan setelah menyandang gelar Mawapres Utama Universitas Brawijaya nih, Mas, apa rencana ke depan? Ya, jadi untuk rencana ke depannya
bakalan mencari informasi lagi, mencari pihak-pihak yang ingin bekerja sama, stakeholder-stakeholder untuk bisa mewujudkan Ayo Ngabdi ini. Ayo Ngabdi itu ya. Jadi kalau sekarang masih dalam bentuk prototipe berarti Iya, ya, benar Mas, ya? sekali, Mbak. Oke, jadi kita tunggu aja ya pemirsa, kita tunggu aja pengaplikasiannya di sebuah aplikasi dan juga website. Ya. Mungkin aja pemirsa UB TV ada yang tertarik menjadi stakeholder ya, Mas? Bisa banget, Mbak. Bisa banget, oke. Nah, tapi kalau untuk persiapan menuju Mawapres Nasional kayak gimana nih, Mas? Untuk persiapannya ini sedang menggarap buku, Mbak. Jadi book chapter, kumpulan dari karya-karya seperti itu, Mbak. Oh, jadi itu salah satu persyaratan untuk Mawapres Nasional gitu? Untuk tambah nilai lah, seperti itu. Iya. Tapi kalau boleh tahu ajang Mawapres Nasional kapan, Mas? Untuk pelaksanaannya dalam dekat ini akan ada tes CBT pada bulan Juli, kemudian untuk apabila lolos ke tahap final itu bulan Agustus, Mbak. Oh, bulan Agustus ya? Iya. Dan itu seleksinya apakah CBT aja atau kayak gimana? Untuk saat ini memang bulan Juli hanya CBT saja. CBT iya. aja ya? Kemudian seleksi berkas atau KTI tadi, Mbak, yang Ayo Ngabdi, kemudian presentasi seperti itu. Iya. Nah, apa tuh namanya kalau programnya KTI-nya tadi, itu apakah sama dengan yang diajukan saat menjadi Mawapres UB atau berbeda? Karena memang waktunya mepet antara seleksi pengumuman dari tingkat kampus atau universitas dengan tingkat nasional, ya mau nggak mau memang harus sama ya? Seperti itu, Mbak. Tapi sebenarnya boleh beda atau enggak? Kemungkinan boleh beda, Mbak. Kemungkinan boleh beda. Jadi tergantung individunya masing-masing lah ya, maunya sama atau beda. Nah, tapi kalau untuk persiapan menjadi Mawapres Nasional, itu bagaimana dampingan dari universitas? Apakah ada bimbingan intensif seperti layaknya PIMNAS seperti biasanya gitu atau kayak gimana nih, Mas? Ya, jadi untuk info terbaru memang ada pendampingan terutama dari juri-juri yang telah menilai kemarin, Pak. Dan di juri-juri tersebut dibuatkan tim untuk mendampingi seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini sekarang sudah siap bimbingan intensif ya, Mas ya? Siap. Ya. Nah, tapi kalau boleh tahu tuh motivasi apa sih yang mendasari Mas Alwan ini untuk menjadi seorang Mawapres? Motivasi utamanya itu yang pertama pasti ingin membanggakan kedua orang tua, Mbak. Oke, setuju itu sih. Iya. Terus yang kedua kan memang kebetulan saya kan masuknya lewat seleksi mandiri, Mbak. Itu memang menjadi salah satu pemacu apakah bisa sih anak yang masuk dari seleksi mandiri itu menjadi seorang yang berprestasi seperti itu. Itu yang motivasi yang terutamanya. Jadi kayak berkaitan dengan stereotip masyarakat lah benar ya. Sekali, Mbak. Jadi ingin membuktikan bahwa walaupun anak mandiri juga berprestasi gitu. Benar sekali. Biar tidak dipandang sebelah mata lah intinya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Mas. Gimana pesan dari Mas Alwan ini kepada pemirsa UB TV khususnya mahasiswa Brawijaya ini, Mas ya. Untuk terus berprestasi dan terus berkarya walaupun juga di tengah pandemi seperti ini nih. Iya, benar. Ya, jadi bagi kawan-kawan semua mahasiswa Universitas Brawijaya, kawan-kawan semua itu bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi, hanya saja segera siapkan banyak berkas yang harus disiapkan, banyak prestasi yang harus disiapkan, kemudian berikanlah effort yang lebih kepada mahasiswa berprestasi ini, seperti itu, Mbak. Oke, jadi pokoknya jangan apa tuh namanya ya, kayak jangan kira kalau pandemi gini tuh bisa kayak menghambat ide-ide kita. Iya, benar sekali. Pokoknya selama kita mau, kita pasti ada jalan. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Alwan sudah hadir di UB Info hari ini. Semoga persiapannya untuk Mawapres Utama Nasional. Amin, amin. Amin. Semoga bisa menyabet gelar itulah, amin, Mas. amin, membanggakan juga Universitas Brawijaya. Amin, amin. Ya. Nah, itu tadi pemirsa UB TV obrolan singkat kita bersama dengan Mas Alwan Afif Fadilah, yaitu Mawapres Utama Universitas Brawijaya tahun 2020. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menginspirasi dan menambah informasi bagi pemirsa UB TV di rumah. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan UB Info dan saya Risa Tiara pamit undur diri. See you tomorrow.